Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya. Di video kali ini aku bakalan ngejelasin cara mengoperasikan PowerPoint. Emang buat sebagian orang, bahkan kebanyakan orang, PowerPoint ini adalah basic banget buat yang punya PC atau komputer. Tapi ternyata buat sebagian orang yang baru pegang PC ataupun laptop itu masih sangat kebingungan. Bahkan ada yang banyak udah beli laptop tapi belum bisa mengoperasikan fitur basic yang ada di komputer. Nah, salah satunya untuk kali ini saya akan menjelaskan sebagian dari cara pengoperasian PowerPoint. Seperti apa? Pertama-tama kita buka dulu PowerPoint. Ini dia tanda PowerPoint. Kemudian kita klik 2 kali di touchpad seperti ini. Nah, ini dia tampilan awal dari PowerPoint seperti ini. Nah, di sini juga sudah ada beberapa fitur, ya bukan fitur sih, apa ya nama. Nah, di home ini kita bisa ngelihat ada template. Di sini ini yang dinamakan dengan template. Terus recent ini adalah tugas yang baru saja kita selesaikan, maksudnya kita kerjakan. Di sini ada, tapi hanya beberapa saja yang dituliskan di sini. Nah, kemudian kita akan masuk ke new. Nah, di new ini biasanya kalau kita mau membuat tugas baru, biasanya kita klik new atau dengan menekan Ctrl plus N. Nah, ini dia template barunya, kita bisa milih. Kalau misalnya template ini kurang, kita bisa mencarinya dengan mode online, tapi kita harus terlebih dahulu menyalakan data wifi atau apalah yang bisa menyambungkan ini dengan internet. Kemudian fitur open. Nah, open ini biasanya digunakan untuk membuka dokumen yang ada di visi kita untuk kita buka di PowerPoint. Oke, untuk sementara ini dulu yang ada di sini, karena saya mau memperlihatkan bagaimana pengoperasiannya. Saya tekan new, kemudian saya pilih blank presentation. Nah, seperti ini tampilan dari PowerPoint. Nah, di PowerPoint ini ada banyak sekali perintah-perintah, dan setiap perintah ini ada tool seperti ini, yang semuanya memiliki fungsi masing-masing tentunya. Oke, kita masuk ke file dulu untuk memperlihatkan apa aja yang ada di file. Nah, yang 3 ini udah kita jelasin tadi. Saya di sini akan menjelaskan yang paling dasar yang sering digunakan oleh orang-orang ketika mempelajari presentasi. Jadi, saya akan memberikan di sini yang paling dasar dulu, yaitu tentunya untuk pemula ya. Nah, saya akan buka file kembali. Nah, ini udah saya jelaskan tadi. Nah, biasanya yang sering digunakan adalah mode save. Nah, save ini biasanya akan langsung diarahkan ke save as kalau kita belum menyimpan dokumen kita sebelumnya. Kalau misalnya kita udah menyimpan dokumen sebelumnya, kita langsung bisa save ini bakal bisa digunakan. Nah, save dan save as ini hampir sama, cuman kalau save as itu untuk penyimpanan pertama, sedangkan save kalau misalnya kita udah save as, kita bisa melakukan save, menekan tombol save ini. Nah, kemudian yang sering digunakan itu export. Nah, export ini misalnya kita bikin dokumen berupa video, terus kita bisa membuatnya ke dalam bentuk video si dokumennya itu. Cuman untuk yang pemula biasanya kurang mengerti fitur ini. Oke, cuma itu aja. Kemudian kita masuk ke home. Nah, di home ini ada banyak sekali tool-tool seperti ini. Nah, untuk yang bagian ini kita bisa lihat ini masih mati. Oke, kita gimana cara ngaktifinnya? Caranya adalah kita hapus dulu ini ya. Oke, misalnya kita tulis di sini. Ini masih mati ya. Coba saya tulis dulu di sini. Misalnya kita ke keyword dulu ya. Nah, kalau misalnya kita gini, yang ini akan otomatis nyala seperti ini. Jadi harus ada teks dan kemudian teks itu kita blok. Misalnya kita ingin memotong huruf U ini dan memindahkannya ke tempat lain. Misalnya kita cut dulu. Cut. Kemudian kita pilih paste. Kembali lagi seperti ini. Oke, seperti itu. Nah,
Oke, saya akan menjelaskan dulu terlebih dahulu. Jadi yang paste ini adalah tujuannya untuk menempel dari yang hasil cut atau copy. Nah, ini yang sering digunakan oleh pemula tentunya. Nah, kalau cut kita menghilangkan sebuah teks atau apapun, kemudian kita ditempel di suatu tempat. Sedangkan di copy kita menyalin. Jadi yang kita salin tidak hilang tapi pindah ke yang lain. Jadi tetap ada duplikatnya seperti itu. Nah, untuk yang new slide ini adalah untuk menambah slide baru seperti ini contohnya. Nah, ini ada 2 slide baru seperti ini. Saya delete dulu. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita masuk ke ini jarang digunakan ya oleh jarang digunakan sekali oleh pemula karena memang jarang digunakan lah. Tapi sebenarnya ini tuh sangat berguna sekali ya. Kemudian yang ini kita aktifkan dulu yang ini untuk bisa mengaktifkan ini ya. Nah, ini tuh sering digunakan itu untuk mengganti huruf-huruf. Mengganti huruf, kita bisa lihat di sini ada banyak sekali pilihan huruf untuk mengganti huruf kita ya. Misalnya kita pakai ini. Kemudian ini tentunya untuk memperbesar untuk ukuran sebuah huruf atau apalah yang dituliskan di sini. Nah, kalau ini sama yaitu untuk memperbesar, sedangkan yang ini untuk memperkecil. Untuk yang bold ini untuk memperbesar sebuah teks, contohnya seperti ini. Kita blok dulu, kemudian saya tekan yang ini, maka akan seperti ini hasilnya, itu memperbesar. Nah, sedangkan yang italic ini, yang italic ini untuk memiringkan sebuah teks. Nah, untuk shortcut cepatnya yaitu dengan cara menekan Ctrl I. Nah, misalnya kita udah blok ini ya, terus kita tekan yang ini, maka ini akan lebih miring ya. Dan U ini untuk underline atau untuk menggarisbawahi seperti ini. Bisa kita lihat ini ada garis bawahnya. Ya, hasilnya seperti ini. Kita blok lagi untuk melihat gunaan-guna ini. Biasanya hanya ini yang sering digunakan oleh pemula. Kemudian kita lihat ke sebelah sini. Nah, ini tuh tujuannya adalah untuk seperti ini. Ada yang sentence case, low case, seperti ini. Oke. Dan untuk ini adalah untuk mewarnai sebuah teks. Nah, misalnya kita pengen ganti warna oranye. Ya seperti ini. Ini yang sering digunakan. Nah, untuk yang bagian ini biasanya di PowerPoint jarang sekali digunakan. Tapi kalau misalnya di Word, tapi sebenarnya bisa-bisa saja kita sering menggunakan yang bagian ini misalnya. Kita sering menggunakan bagian-bagian ini untuk presentasi misalnya. Ya bisa ini kita gunakan. Oke. Nah, biasanya yang sering dilihat oleh pemula itu seperti ini. Hanya ini, bagian ini, bagian ini, dan bagian ini. Oke, kalau misalnya kita udah mahir di PowerPoint, kita bisa mengoperasikan semua tool-tool yang ada di sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke insert pemula ya. Ini sama fungsinya dengan yang tadi di home. Untuk table ini kita bisa bikin table, misalnya kita mau bikin table kayak gini. Ini fungsinya untuk table. Nah, seperti ini misalnya. Coba kita insert lagi. Nah, ini di sini juga di insert table ini kita bisa menuliskan jumlah table di sini sehingga kita tidak harus mewarnai table-table ini. Oke, ini hasil digunakannya ya. Kemudian kita masuk lagi ke insert. Nah, di sini ada picture. Di picture ini kita adalah insert itu adalah sisipan ya. Nah, di picture ini biasanya sering digunakan karena memang kita sangat mudah lah. Misalnya kita mau ngambil picture itu ya tahu lah ini untuk picture, ini untuk online gambar, ya screenshot. Dan ini untuk album foto. Nah, untuk save biasanya sering digunakan karena ini di save ini banyak sekali bentuk-bentuk yang disediakan oleh PowerPoint yang sering digunakan ya tentunya oleh pemula. Kemudian textbox yang sering digunakan. Textbox ini caranya seperti ini. Seperti ini, jadi untuk menulis tapi dengan teks. Oke, seperti itu misalnya ya. Kemudian header footer. Header footer ini biasanya digunakan untuk memberikan nomor halaman. Tapi biasanya ini untuk dokumen sih.
word art. Nah, ini word art yang sering digunakan karena word art itu digunakan untuk menulis. Hanya kita tekan word art terus kita tulis di sini apa gitulah, text here gitu ya. Ini pasti sering digunakan untuk yang awal karena itu tujuannya untuk menulis. Nah, ini yang sering digunakan. Bisa juga ini video, cuman video belum terlalu banyak yang bisa. Terus audio juga, screen recording. Oke, hanya itu saja. Untuk saat ini saya akan memberikan ini aja, tiga tools di sini. Mungkin kalau ada waktu saya akan jelaskan ini semua tiga kayak gini. Misalkan besok saya akan menjelaskan desain, transition, animation untuk pemula tentunya ya. Karena memang masih banyak yang kebingungan dalam mengoperasikan PowerPoint ini karena tool-tool ini banyak sekali dan mempunyai fungsi masing-masing. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. Kalau misalnya informasi ini bermanfaat, kalian bisa subscribe, komen, dan like channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.